Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfatul Ilmi dengan NIM 220305501071, kelas F Gizi 2022, Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan membawakan materi gizi buruk pada balita. Nah, tujuan dari membawakan materi ini untuk mengetahui 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, serta untuk mengetahui 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gizi buruk. Gizi buruk yaitu keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda, seperti piting edema bilateral atau pembengkakan minimal pada kedua punggung kaki, serta berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi. Selanjutnya ada lingkar lengan atas atau lila di bawah 11,5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Nah, gizi buruk atau severe wasting ini dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan resiko terjadinya stunting. Data riset kesehatan atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi wasting pada balita sebesar 10,2% dan 3,5% atau sekitar 805.000 balita diantaranya merupakan penderita severe wasting atau gizi buruk. Nah, langsung saja 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Biasanya pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih dari 6 bulan. Fase pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis dari anak tersebut. Pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, serta suhu badan. Juga tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, bahkan berat badan. Nah, fase kedua yaitu fase transisi, yaitu fase di mana masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, selanjutnya ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF atau yang biasa disebut ready to use therapeutic food. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Nah, fase terakhir yaitu ada fase tindak lanjut. Tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, selanjutnya kita ke materi penting lainnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan, yaitu ada mencegah dan mengatasi hipoglikemia, mencegah dan mengatasi hipotermia, mencegah dan mengatasi dehidrasi, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, mengobati infeksi, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, memberi makanan untuk tumbuh kejar, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, fase-fasenya tuh ada tergantung dari ada yang 1 sampai 2 hari, ada yang 3 sampai 7 hari, bahkan ada yang masuk sampai berminggu-minggu.
Nah, kita langsung ke penjelasannya ya. Yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia terjadi jika kadar gula darah di bawah 3 milimol per liter atau di bawah 54 miligram per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau sama dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia terjadi jika suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk. Balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Nah, cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu diberikan Resomal yang terbuat dari oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung. Kemudian ada gula pasir. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Nah, selanjutnya ada larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Nah, diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Apabila anak diare, diberikan Resomal setiap kali diare. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, diberikan 50-100 ml setiap kali diare. Sedangkan untuk anak di atas 2 tahun, diberikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Nah, langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Nah, tata laksananya itu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau Resomal. Yang kedua itu gunakan larutan Resomal untuk dehidrasi. Oke, kita melangkah ke langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Nah, hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat nih. Nah, tata laksananya itu ya berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan
dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Nah, yang kedua, tata laksana kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Nah, ada pilihan antibiotika berspektrum luas yaitu diantaranya ada beri amoxicillin atau 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi dengan berat badan di bawah 3 kg, dosis amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama pemberian 5 hari. Nah, selanjutnya ada terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB dan HIV. Nah, kita ke langkah selanjutnya yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau pada fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada 60 minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Nah, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini loh. Makanya, bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO harus, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi nih, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur anak tersebut. Nah, selanjutnya langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Untuk langkah ketujuh diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, untuk langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, selanjutnya ada langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga sangat penting nih, terutama ibu. Sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara, dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Nah, kita masuk ke langkah terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan di atas minus 2 dan atau lila di atas 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral standar deviasi ya. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. Satu kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih.
Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan untuk materi hari ini. Semua materinya bersumber dari Kemenkes tahun 2020. Jika ada pertanyaan, jika ada saran dan pertanyaan boleh dilanjutkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.